Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah. Silakan sebelum mulai pembelajaran hari ini dipimpin berdoa dulu. Ketua kelasnya silakan untuk berdoa dulu. Sebelum belajar mari kita berdoa dalam hati mulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu absen dulu ya. Ibu absen dulu. Anissa? Oh, Anissa sakit. Dani? Hadir. Dani ada. Delis? Hadir. Oke, Ratu? Elsa? Kemudian Yuni? Sakit. Oh, Yuni sakit. Jadi yang nggak masuk? Dua ya, Anissa sama Yuni. Oke. Dan kita speaking dulu ya, biar pembelajarannya makin semangat. Masih ingat tentang tepuk pagi, siang, malam? Oke, kita lakukan ya. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk siang, tepuk pagi, tepuk siang, tepuk pagi, tepuk malam. Ayo, belum ada yang itu ya. Sekali lagi coba. Tepuk pagi, tepuk pagi, tepuk siang, tepuk siang, tepuk pagi, tepuk siang, tepuk pagi, tepuk pagi, tepuk malam. Oke. Nah, udah semangat ya? Nah, kemudian pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas materi tentang pencemaran apa sih? Pencemaran pada tanah. Contohnya apa pencemaran pada tanah itu? Contohnya? Limbah organik, kemudian? Dan limbah anorganik, bisa juga akibat bencana alam banjir ya. Nah, kemudian Ibu akan menayangkan satu video tentang sumber dan dampak pencemaran pada air. Simak ya videonya. Nyala. Nah, ini adalah dampaknya, yaitu yang pertama karena bahan organik, kemudian sumber pencemaran airnya diakibatkan oleh bahan kimia, contohnya seperti deterjen, pewarna, tekstil, pestisida, dan lainnya. Kan tujuan pembelajarannya, yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi penyebab dan dampak pencemaran air. Kemudian peserta didik dapat mengatasi pencemaran air. Kemudian peserta didik menunjukkan sikap profil pelajar Pancasila pada dimensi bernalar kritis dan mandiri. Nanti akan mengidentifikasi penyebab dan dampak pada pencemaran air. Oke. Nah, kalau untuk langkah-langkahnya seperti ini. Pada pembelajaran kali ini kita menggunakan model problem based learning ya, atau PBL, yaitu adalah kita akan memecahkan suatu masalah pada terkait berita tentang pencemaran air. Untuk pretestnya, sok silakan dibuka dulu HP-nya. Bentar dulu.
Sok silakan, boleh dikerjakan. Sebisanya, semampunya dulu ya. Dan ini adalah pengujian untuk pengetahuan awal kalian tentang pencemaran air. Sebisanya aja ya, nggak apa-apa. Sudah? Ya. Oke, silakan HP-nya disimpan lagi. Nah, selanjutnya ya. Nah, kita masuk ke kegiatan inti. Coba nanti kita simak video berikut ini. Kualitas air Sungai Cisadane Kota Tangerang terus memburuk akibat tercemar limbah tanah dan besi dari industri. Limbah industri. Tampak limbah berwarna putih kecoklatan itu telah menyelubungi kandungan Sungai Cisadane. Seperti ini, limbah industri hasil buangan salah satu pabrik garmen yang berlokasi di Kelurahan Panunggangan, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang. Selain industri garmen, industri pertambangan juga memberikan sumbangsi untuk mencemari air Sungai Cisadane. Padahal air Sungai Cisadane banyak dimanfaatkan warga untuk kebutuhan mencuci dan mandi, serta menjadi air baku bagi sedikitnya 3 perusahaan air minum daerah. Pencemaran air sungai ini telah berlangsung lama, namun pemerintah Kota Tangerang dan pemerintah Provinsi Banten masih terkesan lamban dalam menanganinya dan memberikan sanksi bagi pihak industri pelaku pencemaran. Nah, sudah ya. Apa yang akan terjadi jika sungai sudah tercemar? Oke, silakan duduk. Ada lagi permasalahannya? Oke, Linda, silakan. Dampak apa saja? Oke, silakan. Ada lagi? Oke, Delis, silakan. Apa upaya kita untuk menanggulangi pencemaran air? Apa? Oke, apa? Nah, jadi silakan duduk. Ada 3 permasalahan yang muncul ya. Nah, so kalian sudah membentuk suatu kelompok kan? Nah, sekarang kalian duduknya per kelompok masing-masing. Silakan. Nggak usah, tinggal belok aja. Dari ke sini. Bisa geser nggak ketigaan atau Feli agak ke sini, ke samping sini. Belum maju. Terus ke salam. Kami dari kelompok 1. Terus kan ibu Mona. Gak bisa nyusun data.
Ayo liter aja. Pembelajaran dapat lebih baca dan pahami ulama. Sekarang kalian menyimak pidato apa yang akan terjadi jika sungai sudah tercemar? So kalau yang pakai bawa buku paket silakan dibuka, kalau nggak ada boleh lewat media lain seperti internet dan lainnya ya. Sudah selesai ya? Oke, baiklah. Sekarang waktunya presentasi. Sok kelompok 1. Maju terlebih dahulu. Sok siapa aja yang mau maju untuk mewakili kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang pencemaran air. Itu adalah hasil diskusi dari kami. Saya, moderator Lili Aini. Yang kedua ada presenter yaitu Melda Sapitri. Yang ketiga ada notuler, ada Eliza. Pertanyaan yang pertama, apa yang akan terjadi jika sungai sudah tercemar? Jawabannya, bencana banjir, air sungai menjadi tidak berkualitas. Yang kedua, dampak apa saja yang ditimbulkan oleh pencemaran air tersebut? Jawaban, makhluk hidup di sungai akan mati, gangguan kesehatan, penurunan jumlah oksigen. Yang ketiga, apa upaya kita untuk menanggulangi pencemaran air tersebut? Jawaban, pengelolaan limbah, pengelolaan sampah, pembersihan sumber air. Yang keempat, sebelum melakukan diskusi, sebutkan ciri-ciri sungai yang sudah tercemar. Yang pertama, berwarna keruh, banyak sampah, dan tercium bau busuk. Yang kelima, apakah penyebab sungai Cisadane bisa tercemar? Yang pertama, limbah pabrik, limbah organik, dan limbah anorganik. Apakah air tersebut masih layak untuk dikonsumsi? Tidak layak. Ketujuh, penyakit apa yang akan terjadi jika masih mengkonsumsi air tersebut? Yang pertama, diare. 2, demam berdarah. 3, tipes. 8, bagaimana cara menanggulangan agar sungai tersebut tidak tercemar lagi? Yang pertama, tidak membuang sampah sembarangan. Yang kedua, pengelolaan limbah pabrik.
Yang kesembilan, apa respon warga sekitar terkait pencemaran sungai tersebut? Jawabannya, menyadari bahwa dapat membahayakan kesehatan manusia, kehidupan biota air, kualitas air, tanah, dan estetika lingkungan. Yang ke-10, bagaimana hasilnya setelah melakukan diskusi tentang pencemaran air tersebut? Jawaban, kita sebagai warga yang baik jangan membuang sampah sembarangan, apalagi di sungai, karena membuat sungai menjadi tercemar. Yang ke-11, apa dampak dan cara menanggulangan masalah pencemaran air tersebut? Jawabannya, pengelolaan limbah, pengelolaan sampah, dan pembersihan sumber air. Baik, ada yang mau ditanyakan? Jawabannya yaitu mengonsumsi air yang tercemar dapat menyebabkan berbagai penyakit dan gangguan kesehatan, baik akut maupun kronis. Contohnya, diare, kolera, atau bisa jadi sampai hepatitis. Ada lagi yang mau ditanyakan? Baik, jawabannya yaitu warna air akan berubah warna dan mengeluarkan bau yang menyengat, kemudian memiliki rasa yang khas, dan bagian dasarnya akan menghasilkan endapan. Tingkat keasamannya kurang atau lebih dari 7. Kesimpulannya adalah kita harus menjaga lingkungan air seperti pengelolaan limbah dan sampah dengan benar. Oke, baik, tepuk tangan dulu. Baik, mungkin itu saja dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang kedua, boleh? Dilanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pencemaran pada air. Saya Indah sebagai moderator, Iwi sebagai presenter, dan Dani sebagai notulen. Apa yang akan terjadi jika sungai sudah tercemar? Air sungai menjadi tidak berkualitas dan bisa menimbulkan bencana alam seperti banjir. Dampak apa saja yang ditimbulkan oleh pencemaran air tersebut? Menurunkan kadar oksigen yang terlarut dalam air, akibatnya kehidupan dalam air yang membutuhkan oksigen menjadi terganggu dan mengurangi perkembangannya. Apa upaya kita untuk menanggulangi pencemaran air tersebut? Mengolah limbah, mengurangi penggunaan bahan kimia, mengurangi pembuangan sampah, dan memanfaatkan air dengan bijak. Sebelum melakukan diskusi, sebutkan ciri-ciri sungai yang sudah tercemar. Berbau busuk dan menyengat, berwarna keruh, memiliki endapan, mikroorganisme berlebih, tingkat keasaman tinggi, dan suhu air yang berubah. Apa penyebab Sungai Cisadane bisa tercemar? Pembuangan limbah industri, pembuangan sampah, aktivitas transportasi,
perubahan alamiah, dan penggunaan bahan kimia. Apakah air tersebut masih layak untuk dikonsumsi? Tidak layak karena sudah tercemar. Penyakit apa yang akan terjadi jika mengonsumsi air tersebut? Diare, kolera, disentri, tipes, dan polio. Bagaimana cara penanggulangan agar sungai tersebut tidak tercemar lagi? Mengurangi pembuangan limbah cair dari industri dan rumah tangga ke sungai. Apa respon warga sekitar terkait pencemaran sungai tersebut? Rutin membersihkan sumber air, tidak membuang sampah di sungai, memilah sampah sebelum membuangnya, menanam pohon di lahan yang tersedia. Apa dampak dan cara penanggulangan masalah pencemaran air sungai tersebut? Keracunan, gangguan pencernaan, dan infeksi saluran pernapasan. Melakukan pengolahan limbah dengan benar, menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan, dan rutin melakukan upaya pembersihan sumber air. Baik, ada yang ingin bertanya? Nah, sebelum lanjut ke kelompok berikutnya, kita ice baking dulu ya, biar tambah semangat lagi. Jangan ngantuk, jangan lesu, pokoknya biar tambah semangat lagi. Kita cukup melakukan tepuk semangat. Masih bisa atau bisa? Dicoba dulu ya. Tepuk semangat. Semangat. Kayak gitu ya. Oke, sekali lagi. Tepuk semangat. Semangat. Oke, sekali lagi dicoba biar tambah semangat lagi. Oke? Fokus. Baiklah. Tepuk semangat. Semangat. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Kita sudah melakukan diskusi kelompok tentang pencemaran air. Nah, kemudian pencemaran air itu apa tadi? Ayo, udah lupa. Pencemaran air apa? Baru aja tadi Ibu sebutkan. Apa? Suatu perubahan keadaan? Air. Terus? Yang sudah tercampur apa? Zat-zat? Kimia. Contohnya seperti apa zat-zat kimia itu? Limbah. Kan sudah Ibu sebutkan. Ayo limbah apa lagi? Limbah pertanian. Kemudian? Industri. Kemudian? Limbah pertambangan juga masuk ya. Karena itu juga yang bisa mengakibatkan dampak pada pencemaran air. Nah, kemudian kalau untuk penanggulangannya itu bagaimana? Penanggulangan apa sih? Kayak semacam biar tidak terjadinya pencemaran air itu. Mengurangi pembuangan limbah. Kemudian apa lagi? Pengelolaan sampah yang baik. Kemudian pembersihan sumber air ya. Nah, kemudian kalau untuk yang tadi ciri-ciri sungai yang tercemar itu bagaimana? Nah, berwarna bau. Kemudian menimbulkan bau tak sedap ya. Apakah air kalian yang diminum itu menimbulkan bau? Tidak ya. Kalian mengonsumsi air yang bersih. Nah, tadi kesimpulannya bagaimana? Ada yang mau menyebutkan kesimpulan lagi soal tentang? Oke, boleh. Kelompoknya Lili, silakan. Kesimpulannya adalah kita harus menjaga lingkungan air seperti pengelolaan limbah dan sampah dengan benar. Oke. Jadi bagaimana? Kita harus menjaga lingkungan air, pengelolaan limbah dan sampah dengan benar. Iya, jadi kita harus mengelola limbah dengan benar ya. Juga jangan membuang sampah
sembarangan. Sekarang waktunya post-test. Baiklah, Ibu akan share dulu untuk linknya ke grup yang tadi. Nah, silakan dikerjakan dengan benar ya, karena sudah dikasih materi dan diskusi. Jadi mengisinya harus sungguh-sungguh. Saya bukan robot. Saya bukan robot. Kalian robot tidak. Robot bukan? Bukan. Kan waktu awal kan belum mendapat materi. Kalau ini kan sudah. Maksudnya di mana aja? Di rumah maksudnya jangan. Ini sini, diklik bisa nggak diklik tuh bisa. Ke refleksi Ibu bagikan lagi ya. Oke, silakan dikerjakan. Sudah? Sudah. Oke. Nah, untuk pertemuan selanjutnya, kita akan membahas tentang pencemaran. Ayo. Pencemaran udara ya. Jadi kalian boleh belajar dulu di rumah untuk melakukan pembacaan teks atau searching internet tentang pencemaran udara ya. Jadi biar pas nanti pertemuan selanjutnya sudah ada bayangan apa itu pencemaran udara. Seperti itu ya. Nah, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Tetap semangat ya. Nah, sudah. Terima kasih. Alhamdulillah ya Rabbil alamin. Demikianlah pertemuan kali ini. Ibu akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.